Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah yang berdiri sejak tahun 2016. Kami menyediakan produk-produk kebutuhan sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sampai saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia memiliki lebih dari 700 mitra yang tersebar di 325 kabupaten dan sudah melayani lebih dari 20.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Kami memiliki berbagai macam produk kebutuhan sekolah, mulai dari buku teks, buku literasi, produk digital edukatif, alat kesehatan, alat peraga pendidikan, dan alat tulis. Buku teks. Kami menyediakan berbagai macam buku teks, seperti buku teks utama kurikulum Merdeka, buku teks pendamping dan peminatan kurikulum Merdeka, serta beberapa buku lainnya, seperti buku latihan soal AKM dan Supermaster, dan buku pelengkap lainnya. Buku literasi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia, kami menyediakan paket buku literasi. Produk digital edukatif. Untuk mendukung digitalisasi pendidikan, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menyediakan perpustakaan digital serta learning management system kawan mua-mua yang dapat digunakan secara gratis melalui sistem layanan cloud untuk mengakses computer-based test, bank soal, dan materi pelajaran kepada para siswa atau siswi. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan alat multimedia pendidikan seperti Google Chromebook, PC All-in-One, laptop, dan alat pendukung lainnya. Alat kesehatan. Kami menyediakan alat kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, face shield, termometer, mesin cuci tangan, hand sanitizer, hingga baju APD. Alat peraga pendidikan. Kami turut menyediakan alat peraga pendidikan seperti kit numerasi, alat laboratorium, alat olahraga, hingga alat musik untuk mendukung kegiatan project-based learning, dan juga alat permainan edukatif untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Alat tulis. Kami juga menyediakan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, seperti pulpen, tinta, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Seluruh produk dapat Bapak dan Ibu temukan hanya di Sipla Gramedia. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang kembali Bapak Ibu Guru semuanya di acara webinar Sapa Sekolah bulan April 2025. Acara ini merupakan kerjasama Gramedia Mitra Edukasi Indonesia dengan Komunitas Guru Belajar Nusantara. Saya Bisma, mohon izin akan membuka dan memandu acara webinar ini hingga kurang lebih selama 2-3 jam ke depan. Baik, Bapak dan Ibu Guru, pada kesempatan ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia bekerja sama dengan Komunitas Guru Belajar Nusantara membawakan topik Membina Disiplin dengan Hati, strategi iMessage untuk mencegah pelanggaran. Pendekatan dalam membina disiplin di lingkungan pembelajaran terus berkembang. Tidak lagi hanya menekankan pada pemberian hukuman, tetapi juga memperhatikan pentingnya komunikasi yang empatik dan membangun. Disiplin yang bermakna berperan besar dalam membantu peserta didik memahami konsekuensi dari tindakan mereka, membentuk karakter positif, serta menciptakan iklim belajar yang aman dan saling menghargai. Namun, dalam praktiknya, pendekatan disiplin seringkali masih bersifat reaktif dan menimbulkan jarak
antara guru dan murid. Padahal dengan strategi yang tepat, seperti penggunaan iMessage, guru dapat menyampaikan teguran atau arahan dengan cara yang lebih personal, penuh empati, dan tetap tegas. iMessage memungkinkan guru untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan tanpa menyalahkan murid, sehingga komunikasi tetap terbuka dan mendorong perubahan perilaku yang lebih positif. Melalui pembahasan hari ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana membina disiplin secara konstruktif, memahami prinsip-prinsip komunikasi yang berpihak pada murid, serta menerapkan strategi iMessage dalam situasi sehari-hari di kelas. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya mematuhi aturan, tapi juga belajar untuk bertanggung jawab, berempati, dan tumbuh menjadi pribadi yang reflektif. Sebelum memulai acara, saya ingin menginformasikan bahwa Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan barang, kebutuhan di lingkungan pendidikan dan instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Produk-produk yang kami sediakan diantaranya buku teks utama kurikulum Merdeka jenjang SD sampai dengan SMA dan juga SMK. Kemudian ada buku pendamping kurikulum Merdeka dari penerbit Gramedia Edukasi. Lalu ada buku literasi pendidikan, buku AKM, dan juga kebutuhan buku sekolah lainnya. Selain buku teks, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan berbagai peralatan kebutuhan sekolah, seperti halnya produk digital edukatif, yaitu diantaranya Smart Library, Chromebook, alat peraga pendidikan, kit numerasi, ATK, dan lain-lain, yang dapat Bapak Ibu Guru temukan melalui platform marketplace kami, yaitu Siplah Gramedia. Bapak dan Ibu Guru dapat membuka website, lalu ketik siplahgramedia.id, lalu Bapak dan Ibu Guru dapat berbelanja semua kebutuhan sekolah di Siplah Gramedia. Apabila ada kesulitan, jangan sungkan untuk menghubungi customer care kami di Siplah di 0812 9666 2940. Sesi tanya jawab interaktif ini berlangsung dari awal hingga acara selesai. Jadi, apabila di pertengahan pemaparan materi Bapak dan Ibu mengajukan pertanyaan, boleh langsung diketik melalui kolom chat Zoom atau dapat menunggu di saat sesi tanya jawab interaktif dengan cara menggunakan tombol raise hand di Zoom untuk bertanya secara langsung dengan narasumber. Dan salah satu syarat untuk menjadi pemenang penanya terbaik adalah mengisi form evaluasi yang akan kami share di akhir acara. Oke, sebelum memasuki acara utama, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai acara webinar Sapa Sekolah. Webinar Sapa Sekolah adalah wadah yang disediakan untuk para guru dan praktisi pendidikan di Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu pendidikan dan inovasi sistem pembelajaran dari berbagai narasumber yang kompeten. Acara kita terselenggara atas dukungan Kompas Gramedia Group of Manufacture, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, penerbit Gramedia Edukasi, Siplah Gramedia, dan Gramedia Printing Group. Sebelumnya, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia telah berkolaborasi dengan beberapa organisasi diantaranya yang tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian. Dan saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas Guru Belajar Nusantara dengan narasumber yang ahli di bidangnya untuk kupas tuntas segala topik pendidikan melalui acara webinar Sapa Sekolah. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu Guru. Oke, sebelum masuk acara utamanya, izinkan saya untuk membacakan peraturan selama acara berlangsung. Selama berjalannya webinar nanti, ada beberapa tata tertib yang perlu saya sampaikan. Nah, yang pertama, seluruh audio peserta akan kami mute selama presentasi berlangsung. Jadi, peserta yang ingin melakukan pertanyaan dapat melalui kolom chat terlebih dahulu karena di akhir akan ada sesi tanya jawab. Yang kedua, form evaluasi dan presensi untuk pendaftaran e-sertifikat akan dibagikan oleh tim kami di akhir acara. Dan untuk materi kali ini mengenai membina disiplin dengan hati, strategi iMessage untuk mencegah pelanggaran akan dibawakan oleh narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya. Beliau adalah Ibu Korida Sativa, SPD, yang merupakan seorang pendidik yang berdedikasi dengan pengalaman lebih dari 1 dekade di dunia pendidikan. Kemudian beliau lahir di Lumajang pada tanggal 12 April 1989 dan beliau mengawali karir mengajarnya di bawah naungan Pondok Pesantren Fatullah Aflah.
Hingga kini, beliau aktif sebagai guru di SD Islam Tarbiyah serta SMA unggulan Badri Duya Keraksaan. Perjalanan beliau di bidang pendidikan mencakup peran sebagai guru di berbagai mata pelajaran, mulai dari biologi, IPA, bahasa Indonesia, hingga prakarya, baik di jenjang dasar, menengah, maupun kejuruan. Tidak hanya itu, beliau juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Bahagia, dan beliau aktif sebagai kepala urusan kurikulum di berbagai sekolah. Di luar aktivitas mengajar, Ibu Korida juga dikenal aktif dalam organisasi dan pengembangan profesi guru. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua MGMP IPA SMP Swasta Kabupaten Probolinggo, serta menjadi penggerak komunitas guru belajar Nusantara sejak tahun 2020. Di tingkat nasional, beliau juga memiliki pengalaman kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa biologi dan PMII selama masa kuliahnya di Universitas Negeri Malang. Komitmennya terhadap pendidikan dibuktikan lewat berbagai pelatihan dan sertifikasi, seperti Microsoft Innovative Educator Expert, Microsoft Certified Educator, dan pembantik level 3. Beliau juga aktif sebagai fasilitator KKG, pendamping program KPM, serta peserta program guru penggerak. Kemudian di bidang literasi, beliau telah menerbitkan antologi puisi berjudul Perangko Merah Jambu pada tahun 2021 dan antologi cerpen Victim of Love pada tahun 2020. Selain itu, beliau juga terlibat dalam penelitian dan pengembangan kurikulum IPA, serta telah menulis beberapa karya ilmiah sejak tahun 2010. Dengan semangat terus belajar dan berbagi, Ibu Koridah terus menginspirasi sesama guru dan peserta didik melalui inovasi, kepemimpinan, dan keteladanan. Beliau percaya bahwa guru adalah motor dari perubahan, dan pendidikan adalah jalan untuk membangun peradaban. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu Rida, selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Suara saya aman Baik, ya, Mas Wisma ya? kedengaran Ibu, eh, apa kabar Ibu? Apakah udah siap untuk melakukan pemaparan materi? Alhamdulillah kabar baik. Insya Allah siap. Senang banget bisa belajar bersama ya di siang hari ini. Alhamdulillah puji Tuhan. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bu Rida untuk memulai pemaparan materinya selama kurang lebih 60 menit ke depan dan Bapak Ibu guru semuanya, selamat mengikuti acara webinar hari ini. Baik, terima kasih Mas Wisma dan tim Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Izin saya share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, saya slideshow. Sudah tampak di layar kan untuk ini? Sudah Ibu. Oke. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Kholidah Satifah pada siang hari ini bisa berkesempatan untuk membersamai Bapak Ibu belajar bersama, di mana pada siang hari ini kita akan membahas topik membina disiplin dengan hati, strategi iMessage mencegah pelanggaran. Seperti yang dikenalkan tadi, saya Khoridah Satifah, bisa dipanggil dengan nama panggilan Rida supaya singkat ya. Dan untuk pembaharuan saja di saat ini saya aktif mengajar di SD Negeri Keding 1 di Kabupaten Probolinggo. Selain tadi sudah diperkenalkan beberapa pengalaman saya. Bapak Ibu nanti juga bisa silahkan mau meneruskan menyambung silaturahim di nomor WhatsApp yang tertera dan juga di Instagram. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Gramedia Mitra Edukasi Indonesia dan juga Komunitas Guru Belajar Nusantara yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi pengalaman mengenai bagaimana membina disiplin dengan hati, gitu ya, terutama bagaimana sih disiplin positif itu kemudian kita laksanakan dan bagaimana tantangan-tantangan yang terjadi. Sebelum kita mulai belajar gitu ya, ada baiknya kita bersepakat terlebih dahulu. Nah, ada tiga hal nih, sepertinya insya Allah Bapak Ibu guru pengajar di sini sudah nggak asing ya dengan tiga hal ini, mindful, joyful, dan meaningful.
Mari kita mindful, hadir seutuhnya di siang hari ini sampai nanti selesai. Namun jika ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu selesaikan sembari mengikuti webinar di siang hari ini, mudah-mudahan tidak memecah fokus banyak sehingga Bapak Ibu juga masih bisa mengikuti sesi belajar di siang sampai sore nanti uh, dengan dengan ini ya, dengan menyenangkan. Kemudian joyful gitu ya, menyenangkan dalam artian di sini kita perlu sabar gitu ya, tidak terburu-buru. Mari kita step by step gitu ya, sampai nanti 60 menit ke depan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermakna dan juga meaningful. Seperti yang disampaikan Mas Bisma tadi, Bapak Ibu bisa terus, harapannya bisa terus memantik diri gitu ya, memantik diri dengan pertanyaan-pertanyaan atau opini-opini, boleh silahkan nanti selama pemaparan disampaikan di kolom chat atau nanti bisa di saat sesi interaktif. Nah, kalau eh, dirasa siap nih Bapak Ibu, silahkan boleh diketikkan di kolom chat atau di reactionnya, jempolnya Bapak Ibu, untuk sebagai tanda kita siap belajar. Oke, silahkan ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih yang sudah menampakkan jempolnya. Baik, iya. Terima kasih Bu Tri Yulianti, Pak Hafiz Said, dan Bapak Ibu lainnya. Berarti kita di siang hari ini kita sudah siap belajar, ya. Baik, kita akan mulai dengan satu pertanyaan. Nanti Bapak Ibu silahkan ketikkan jawabannya di kolom chat. Apa tantangan terbesar yang dialami Bapak Ibu dalam menangani pelanggaran disiplin di kelas? Silahkan Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom chat. Tantangan terbesar yang Bapak Ibu alami selama menangani pelanggaran disiplin di kelas Bapak Ibu masing-masing. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom chat. Karena pasti dalam penegakan disiplin itu ada berpasti bersamaan dengan ada yang melanggar gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kita juga pasti eh, punya upaya, tapi pasti juga punya tantangan. Terima kasih yang sudah merespon Bu Sulis Setianingsih. Pemberian sanksi yang mendidik, anak cenderung cuek, semau gue sendiri, baik, dari Pak Ali Mujahidin. Bingung memilih konsekuensi yang berhubungan dengan pelanggaran siswa, dari Bapak atau Ibu Jun. Dari Pak Hafiz, dilema dengan sanksi pendisiplinan. Baik, silakan Bapak Ibu masih ada waktu untuk menuliskan pendapatnya. Apa sih tantangan terbesar dalam menangani pelanggaran disiplin di kelas, ya? Yang selama ini Bapak Ibu rasakan, yang Bapak Ibu alami ketika ada murid-murid Bapak Ibu yang melanggar disiplin di kelas Bapak Ibu. Beda tempat bekerja pasti beda pula cara memberikan sanksi. Saya bertugas di pedalaman Papua Barat, pasti akan berbeda cara saya memberi sanksi seperti yang dijawab. Oke, iya betul, sepakat ya Pak Suparti ya, karena lingkungan itu juga sangat menentukan gitu ya. Kultur itu juga sangat menentukan. Kultur masyarakat sempat itu menentukan bagaimana kita mengkomunikasikan gitu ya. Berkomunikasi, kemudian kita memberikan sanksi dan sebagainya. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang masih akan menulis, boleh dipersilahkan tetap menuliskan pendapatnya ya di kolom chat. Kita lanjut dulu sebentar. Em, Tujuan belajar kita gitu ya berdasarkan pertanyaan tadi, kita akan memahami konsep iMessage dalam membangun disiplin positif dan bagaimana mengimplementasikan iMessage untuk mencegah pelanggaran di kelas gitu ya. Itu dua tujuan yang akan kita capai di siang hari ini. Dan menu belajar kita nanti kita akan membahas apa itu iMessage gitu ya, konsep iMessage seperti apa, bagaimana implementasi iMessage di kelas, dan bagaimana strategi dan juga tantangan-tantangan yang saya alami ketika menerapkan iMessage di kelas saya. iMessage gitu ya, jembatan menuju disiplin positif. Kita perlu mengingat kembali Bapak Ibu tentang disiplin. Saya yakin disiplin, pengertian disiplin yang saya kutip dari Ki Hajar Dewantara, itu Bapak Ibu juga pasti sudah tidak asing bahwa
Sesungguhnya disiplin itu adalah salah satu ciri dari kemerdekaan gitu ya. Harusnya di mana ada kemerdekaan, disitulah juga ada disiplin yang bersifat self disiplin. Artinya disiplin itu muncul dari diri sendiri gitu ya. Sekeras-kerasnya kita perlu mewajibkan untuk berdisiplin gitu. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah manusia merdeka. Tapi gitu ya, ketika kemudian tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dalam hal ini kita salah satunya gitu ya Bapak Ibu, saya mendefinisikan bahwa kita salah satunya penguasa lain itu gitu ya, yang membantu anak-anak gitu ya, bukan memaksakan, tapi saya meyakini bahwa kita bertugas membantu anak-anak untuk menemukan self disiplin gitu. Dan yang perlu digarisbawahi adalah peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya tidak ada tekanan gitu ya, tidak ada sesuatu yang memberatkan, apalagi sampai menyakiti kita dan juga anak-anak. Ada beberapa tantangan Bapak Ibu selama saya mencoba menerapkan disiplin positif gitu ya. Dan tadi juga sudah disebutkan beberapa gitu ya, senada dengan Bapak Ibu yang sudah menuliskan tantangan di kolom chat adalah konsistensi dalam penerapan gitu. Kadang-kadang memang ketika kita menerapkan disiplin positif di mana di situ bukan lagi hukuman gitu ya, tapi adalah sanksi gitu ya, kita atau konsekuensi, kita tuh suka bingung gitu kan. Konsekuensi apa sih yang cocok gitu? Konsekuensi apa yang mendidik? Sehingga ini juga bisa mempengaruhi konsistensi. Oh, kok dikasih sanksi A nggak mempan, ngasih konsekuensi A ini juga nggak jalan gitu kan. Selalu ada hal-hal yang menyebabkan kita tidak konsisten dalam penerapan disiplin positif. Kemudian yang kedua, memerlukan kolaborasi semua pihak. Utamanya adalah kolaborasi dari pihak sekolah gitu ya dan juga orang tua. Ini kalau tidak bisa kita tidak bisa menghidupkan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat atau pihak-pihak yang ada di ekosistem sekolah, jelas disiplin positif ini akan terasa berat gitu ya dan menjadi tantangan tersendiri untuk menerapkannya. Kemudian pada disiplin positif itu ada keharusan bahwa kita memahami kebutuhan individu murid. Bagaimana dengan jumlah murid yang beragam gitu ya? Bagaimana dengan jumlah murid yang cukup banyak gitu ya? Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Namun selama perjalanan menjalankan disiplin positif eh, pasti akan ada cara gitu ya. Pasti akan ada cara untuk eh, mengatasi tantangan-tantangan ini. Kemudian pengelolaan atau mengelola perilaku tanpa hukuman, karena bisa jadi kita sudah terbiasa gitu ya. Utamanya saya sendiri sudah terbiasa dengan dihukum gitu di masa sekolahnya, maka kemudian mengelola perilaku tanpa hukuman ini menjadi tantangan tersendiri. Ya, menemukan formula, menemukan cara, menemukan jalan ini menjadi tantangan. Dan yang jelas di disiplin positif tidak ada yang instan, semuanya butuh waktu dan butuh kesabaran. iMessage gitu ya, diyakini bahwa iMessage adalah sebuah pesan gitu ya yang berbasis perasaan guru untuk memandu murid merefleksikan tindakan bukan menghakimi gitu. Dan apa namanya iMessage ini sebagai alat kunci dalam disiplin positif yang fokusnya pada solusi bukan pada hukuman gitu ya. Di iMessage ini di kedepankan adalah basisnya atau didasarkan dari perasaan guru ketika ada seorang anak atau beberapa anak melakukan pelanggaran gitu ya. Sehingga nanti di situ munculnya solusi, tapi kita tidak memojokkan, tidak menghakimi anak-anak gitu kan. Sehingga nanti yang muncul adalah solusi dan bukan lagi hukuman. Strukturnya seperti apa iMessage itu gitu ya. Strukturnya ada 4 hal yang terkandung di iMessage. Yang pertama ada perasaan gitu ya. Ini menunjukkan bukan menunjukkan kita lemah dan kita menunjukkan kelemahan kita, tapi ini justru menunjukkan empati guru. Apa sih yang dirasakan kita sebagai guru ketika anak misalnya terlambat gitu kan, atau tidak mengerjakan tugas, atau ada yang mengejek teman yang lain gitu. Perlu dan kita perlu mendefinisikan gitu ya perasaan yang kita rasakan sebagai guru. Nah, perasaan ini eh, didasarkan dari mana gitu ya? Dari fakta yang terjadi, dari kesalahan atau hal yang dilanggar oleh murid, tapi tetap objektif dan tidak menyalahkan.
Di sini kalimatnya ini ya diawali dengan ketika. Artinya perasaan itu muncul ketika murid atau anak itu melakukan satu pelanggaran. Contohnya ketika tugas tidak dikumpulkan sesuai kesepakatan. Kemudian kita menampilkan dampak. Dampaknya apa sih dari fakta yang terjadi tadi gitu kan? Contohnya ini mempengaruhi persiapan belajar kelompok gitu ya. Ada koneksi dengan tanggung jawab bersama gitu. Dan disertai dengan harapan. Mari kita cari cara agar ke depan lebih tepat waktu. Artinya di sini juga segitiga restitusinya jalan gitu ya, coachingnya jalan gitu. Namun ini penyampaian bahasanya berdasarkan dari POV-nya pembicara gitu. POV-nya yang berbicara dalam hal ini adalah guru gitu. Jadi perasaan guru di sini diutamakan. Saya khawatir gitu ya. Saya sedikit kecewa. Eh, saya merasa sedih gitu kan. Faktanya apa gitu ketika tugas tidak dikumpulkan sesuai kesepakatan. Tetap objektif ya. Jadi kita bukan fokus pada eh, diri sang anak, tapi apa yang dilakukan oleh anak itu gitu ya, sehingga kita merasakan perasaan-perasaan tadi seperti itu. Kalau disusun kalimatnya gitu ya, saya lebih suka menggunakan formula iMessage yang ini gitu ya. Ada formulanya yaitu diawali dengan saya merasa gitu ya. Saya merasa khawatir. Itu khawatir adalah perasaan. Kemudian faktanya diawali dengan ketika. Ketika kamu berada di dalam kelas gitu. Boleh dampaknya bisa disebutkan dulu atau kita dampaknya bisa letakkan di setelah harapan yang kita sampaikan. Saya merasa khawatir ketika kamu berlari di dalam kelas. Saya berharap kamu bisa berjalan selama di dalam kelas. Jadi harapan ini kita sampaikan kepada anak bahwa harapan ini adalah sesuatu yang konkret yang bisa dilakukan anak gitu. Yang berkebalikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Kalau misalnya anak-anak suka berlari di dalam kelas, apa sih yang sebetulnya kita harapkan gitu kan? Oh, harapannya atau keinginan kita sebagai guru tuh anak-anak itu berjalan saja gitu. Kenapa gitu kan? Apa dampaknya sih kalau anak-anak berjalan di dalam kelas? Nah, itu kita jelaskan, sampaikan di bagian ini setelah kata karena. Karena kamu dan teman-temanmu akan lebih aman saat berada di dalam kelas. Jika berlari, khawatir akan jatuh gitu ya. Ini kurang lengkap. Jika berlari, kamu akan jatuh dan khawatir nanti bisa terluka atau cedera. Sehingga ketika menerapkan iMessage ini, anak akan tahu perasaan gurunya itu seperti apa ketika dia melanggar. Pelanggaran itu gitu ya, pelanggaran saat itu yang terjadi. Dan apa sih yang diinginkan atau yang diharapkan oleh guru, oleh kita sebagai guru. Dan kenapa sih kok harus begitu gitu ya? Itu yang akan anak-anak akan lebih fokus di situ dibanding kemudian eh, kalau kemudian kita menggunakan lawan dari iMessage yaitu YouMessage gitu ya. YouMessage itu misalnya contohnya seperti ini. Kalau YouMessage itu kan fokusnya ke anak ya, ke pelaku pelanggaran. Sehingga selalu kata yang diucapkan adalah kamu gitu, bukan saya. Misalnya nih di skenario pelanggaran yang terjadi adalah murid terlambat masuk kelas. Maka kalau kita masih punya mindset you message, kita masih menggunakan strategi komunikasi yang you message gitu ya. Pasti kita akan bilang kamu itu selalu terlambat. Nggak ada rasa tanggung jawabnya gitu kan. Nah itu menjadi satu em, hal yang akhirnya membuat murid merasa disalahkan gitu. Sehingga murid akan defensif dan akhirnya tidak ada perubahan. Beda kalau kemudian kita menggunakan iMessage, itu basisnya adalah perasaan kita. Contohnya di skenario murid terlambat masuk kelas adalah seperti ini. Saya khawatir, nah ini perasaan kita ya. Ketika kamu datang terlambat, ini fakta yang terjadi saat itu. Apa dampaknya? Karena kita kehilangan waktu diskusi bersama. Nah, ini dampak dari terlambat. Kita bisa menyampaikan dampak dari pelanggaran itu. Gitu. Kemudian harapannya kita sampaikan dalam bentuk pertanyaan. Bisakah kita cari solusi agar besok tepat waktu? Gitu. Sehingga nanti kalau kita menggunakan iMessage, murid nantinya akan lebih paham bahwa oh ada dampak ya ternyata dari tindakannya. Sehingga dia lebih termotivasi untuk bertanggung jawab.
Contoh yang kedua, murid nggak ngerjakan tugas. Ini pasti sering terjadi gitu ya. Pasti ada saja di dalam kelas gitu. Entah satu dua anak. Kalau saya pernah mengalami dari 27 itu 20 bahkan yang nggak ngerjakan tugas. Itu satu rekor yang luar biasa sih yang pernah saya rasakan gitu ya. Kalau kita menggunakan you message gitu, kita akan lebih mudah mengatakan kamu ini males banget ya. Ini sudah berapa kali gitu ya. Ini sudah kesekian kalinya kamu nggak ngerjain PR gitu kan. Yang anak-anak tahu kita tuh marah, tapi kemudian kita nggak jelas apakah ini marah, apakah ini sebel gitu kan, apakah ini kecewa, Bu guru ini, Pak guru ini apa sih yang dirasain gitu kan. Anak-anak tidak bisa mengidentifikasi juga apa sih dampak eh, yang terjadi ketika dia tidak mengerjakan. Sedangkan kalau kita menggunakan iMessage gitu ya, dengan formula misalnya satunya tadi saya merasa gitu ya, kita bisa bilang saya merasa kecewa karena tugas yang belum dikumpulkan. Saya berharap kamu bisa menyusulkan tugasmu. Kita juga bisa menyampaikan dampak dari perbuatan atau harapan yang kita sampaikan gitu. Saya berharap kamu bisa menyusulkan tugasmu karena saya perlu memberikan penilaian kelompok dan saya ingin kelompokmu bisa lebih maksimal. Gitu. Jadi artinya anak akan juga paham, oh ternyata kalau saya mengerjakan tugas, berarti saya dapat nilai tugas gitu ya. Atau kelompok saya ini bisa bisa juga dapat nilai yang lebih baik gitu. Berarti, nah ini di sini kita juga bisa melengkapi ya dampak dari pelanggaran yang mereka dia lakukan dan juga dampak dari hal yang harapan kita eh, yang yang akan dia lakukan gitu. Sehingga nanti kita nggak lagi melabeli anak gitu ya. Kita nggak fokus memberikan label atau sebenarnya kita nggak pengen melabeli tapi gemasnya gitu ya. Kok ini anak cuek banget sih, udah dikasih konsekuensi tapi nggak mempan gitu ya. Ini yang terjadi di kelas saya bahwa ternyata ketika saya mengungkapkan perasaan saya gitu ya, Bu Rida itu kecewa gitu, kecewa banget gitu. Karena kamu masih nggak mau ngerjain tugas. Itu ternyata lebih mampu dipahami anak bahwa oh ternyata ada dampaknya ya gitu. Ada perasaan guru yang guru ini merasakan sesuatu yang tidak nyaman gitu atas pelanggaran kita. Sehingga kalau kemudian kita menggunakan iMessage, kita fokusnya pada solusi gitu. Dan akhirnya di sini murid merasa didukung untuk memperbaiki kesalahan. Kalau disimpulkan, kalau kita menggunakan view message, itu ketika ada pelanggaran, kita fokusnya pada hukuman, akhirnya menimbulkan ketakutan dan akan sangat besar kemungkinan pelanggaran itu berulang. Kemudian sedangkan dibandingkan dengan iMessage gitu ya, ketika ada pelanggaran, anak-anak kita ajak refleksi gitu. Refleksi dari iMessage yang kita sampaikan, di situ kita bisa mengajak anak-anak berefleksi gitu ya. Dan kemudian kita bisa mencari solusi bersama sehingga nanti diharapkan adanya perubahan perilaku. Itu yang diharapkan di iMessage. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang juga pernah masuk ke saya. Mengapa sih iMessage itu efektif untuk disiplin positif gitu ya? Karena di dalam iMessage itu empati gitu ya. Ada empati yang kita tampilkan. Kita memahami bahwa setiap manusia itu kan punya kebutuhan gitu ya. Salah satunya murid butuh rasa aman, dihargai dan diterima. Dan di iMessage ini itu kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi gitu ya. Dengan menghindari penghakiman sehingga akhirnya murid itu lebih terbuka untuk refleksi diri. Dicontohkan pada saat guru mengatakan, saya khawatir kalau kamu terlambat, itu eh, menimbulkan ada rasa aman gitu ya. Karena tidak dipojokkan seperti itu. Bukan bukan kemudian kita langsung menghakimi bahwa kamu tidak disiplin. Kadang-kadang kita juga perlu ada kadang-kadang anak-anak ada alasan yang memang tidak bisa dihindari gitu ya, sehingga mereka harus terlambat. Maka memang eh, keterampilan mendengarkan gitu, kemauan kita untuk mendengarkan anak-anak itu
di sini juga penting ya untuk bisa kita kemudian menyampaikan eh, komunikasi menggunakan iMessage ini. Selanjutnya, murid itu juga akan meniru cara guru berkomunikasi, gitu. Sehingga kalau kemudian nanti suatu saat murid itu menghadapi masalah, gitu, anak-anak akan belajar menyelesaikan masalah itu dengan empati, bukan kekerasan verbal. Harapannya seperti itu, gitu kan? Akhirnya murid juga akan belajar menyampaikan keluhan tanpa menyakiti atau menyalahkan atau bahkan menyudutkan teman yang lain. Itu sih yang diharapkan dan ini mulai tampak gitu ya, mulai tampak di kelas saya ketika anak-anak menyampaikan beberapa keluhan. Memang belum semua, tapi sudah mulai tampak adanya perubahan ini. Dan di sini iMessage melatih kecerdasan emosional baik guru dan juga murid gitu ya. Di sini karena kita butuh menyampaikan pesan dengan empati, maka kita juga akhirnya secara tidak langsung kita juga melatih kecerdasan emosional kita, mengelola emosi negatif, kemudian berempati dan berpikir solutif gitu ya. Contohnya saya kecewa karena tugas belum selesai. Ini eh, menjadi peredam emosi gitu ya, peredam emosi kita supaya tidak meledak-ledak karena kita fokusnya adalah perasaan kita memvalidasi perasaan kita ketika anak melanggar. Kita tahu apa sih yang menyebabkan emosi negatif ini, apa sih yang menjadi fakta yang mendasari kita merasakan emosi ini itu membuat kita bisa melatih bagaimana mengelola emosi negatif yang kita rasakan. Sehingga mengapa iMessage efektif? Menurut saya yang pertama adalah karena bisa mengurangi reaksi defensif gitu ya. Ketika murid tidak merasa diserang gitu, tidak merasa dihakimi, mereka akan lebih terbuka mendengar gitu. Akhirnya mereka mendengarkan, memperhatikan, mencoba merenungi gitu. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan reflektif yang akhirnya anak bisa lebih terbuka. Kenapa sih kok harus sampai melakukan pelanggaran itu? Apa alasannya? Apa yang bisa dia lakukan? Semacamnya. Sehingga nanti rasa tanggung jawab murid akan terbangun di situ karena iMessage menggeser fokus dari siapa yang salah, tapi kemudian bagaimana memperbaiki. Dia tahu, akhirnya dia paham bahwa ada kesalahan dan apa sih yang bisa dilakukan untuk memperbaiki. Fokusnya ke sana. Nah, ini ya, kalau diilustrasikan akhirnya kalau kita menggunakan you message gitu ya, yang kita lebih arahnya lebih menghakimi ya, kamu tuh nggak disiplin, kamu tuh malas dan sebagainya. Suasananya memang seperti ini gitu ya. Dan kemudian kalau diskusi dengan iMessage gitu ya, harapannya gitu ya, yang terjadi adalah adanya komunikasi sama-sama eh, apa ya merasa lega. Guru menyampaikan apa yang dirasakan gitu ya, dan murid juga mendengar apa yang eh, mendengar bagaimana sih perasaan guru dan paham akhirnya. Oh ternyata pelanggaran yang saya lakukan itu ada dampaknya. Ada. Oh ternyata kalau saya melakukan hal yang sebaliknya itu juga akan ada dampaknya. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Baik, Bapak Ibu, saya ingin kita kuis ya, sedikit-sedikit ya, kuis kecil-kecilan aja. Silakan Bapak Ibu bersiap di kolom chat gitu ya. Akan ada beberapa pertanyaan, ada pernyataan. Nah, silakan Bapak Ibu memilih gitu ya, tentukan yang mana merupakan iMessage. Tinggal nanti Bapak Ibu tulis satu atau dua gitu ya, yang menurut Bapak Ibu itu adalah penerapan atau kalimat dari iMessage. Gitu. Silakan Bapak Ibu. Di yang pertama ini ada satu, saya kesulitan menjelaskan materi saat ada yang bicara sendiri. Bisakah lebih tenang agar semua paham? Atau dua, kamu tidak pernah dengerin deh. Kamu tidak pernah mendengarkan dasar bandel gitu. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Bapak Ibu, Bapak atau Ibu Jun. Wah, milih satu ya. Bu Pasma milih satu, Pak Supardi milih satu, Bu Anita juga pilih satu, Pak Ali Mujahidin pilih satu. Oke, baik. Ada lagi? Udah? Baik. Betul ya. Jadi yang iMessage itu adalah yang pertama, yang nomor satu ya. Kuncinya adalah di saya. Yuk, lanjut yang kedua.
Silakan. A atau B yang iMessage. Silakan Bapak Ibu. Satu. Yang A atau B gitu ya. Baik. Oke, A, A, A. Oke, wah sudah mulai ya tergambar ya iMessage-nya. Baik, terima kasih. Jelas ya kalau iMessage itu pasti ada sayangnya. Dan yang terakhir, yang mana nih Bapak Ibu? A atau B? Oke, kalau B. Sip. Oke, sudah jelas ya perbedaannya ya antara you message dan I message karena kalau I message I itu saya, berarti memang kita akan memulai kalimat itu dengan kata saya, subjeknya adalah saya. Sedangkan you message gitu ya, karena you itu kamu gitu ya, maka fokusnya yang menjadi subjek adalah kamu gitu ya, orang yang melanggar itu gitu. Sedangkan ternyata menggunakan you message itu lebih banyak kita menghakimi, melabeli dan itu eh, memperbesar kemungkinan untuk anak bisa melanggar lagi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di kolom chat. Nah, kita lanjutkan ya. Bagaimana sih kemudian saya menerapkan iMessage di kelas gitu ya? Ini adalah gambaran suasana kelas saya. Eh, ini saya kebetulan saat ini mengajar di kelas 2 SD. Jumlah murid saya 19 orang. Ini luar biasa aktifnya Bapak Ibu. Di sekolah saya kebetulan ada dua kelas, ada 2A dan 2B. Dibandingkan dengan kelas 2A, murid saya ini walaupun 19 sih rasanya kayak 39 anak gitu ya, luar biasa. Energinya luar biasa, maka saya kadang-kadang juga suka kewalahan mengelola energi anak-anak umur 7, 8 tahun ini yang Masya Allah gitu ya. Sehingga memang walaupun kita sudah menggunakan kesepakatan kelas gitu ya, yang kita sepakati bersama, kita evaluasi refleksi setiap 3 bulan sekali, masih saja gitu ya, masih saja ada beberapa, bahkan kalau dari catatan yang saya rekap itu kurang lebih ada 8 anak gitu ya, yang paling sering melakukan pelanggaran kesepakatan. Nah, apa yang saya lakukan yaitu saya mengidentifikasi perilaku pelanggaran yang dilakukan. Saya akan mencoba mengenali kebutuhan yang tidak terpenuhi itu apa. Contohnya, salah satu murid saya AT gitu ya, saya pakai inisial aja AT, itu sepanjang 4 bulan pertama gitu, anak ini baik-baik saja gitu ya, Eh, disiplin gitu ya, bersemangat. Nah, masuk bulan kelima gitu ya, saya perhatikan selama kurang lebih beberapa 4 hari, nggak sampai seminggu, 4 hari, ada saja eh, perilaku yang menjahili temannya gitu ya, tidak memperhatikan ketika ada yang berbicara di depan gitu ya, tidak menghormati, tidak menghargai, kemudian seragamnya juga seringkali salah, tidak lengkap dan sebagainya. Apa yang kebutuhan yang tidak terpenuhi ini gitu. Ini kemudian saya gali lewat obrolan-obrolan yang memang butuh beberapa kali ngobrol baru bisa tergali gitu. Kemudian saya mencoba mengidentifikasi perasaan setiap kali anak melanggar ini apa, perasaan apa atau emosi apa nih gitu. Dan itu coba saya sampaikan setiap kali anak itu melanggar gitu ya. Eh, Bu Rida tuh kesel loh ya kalau kamu seperti ini terus. Capek Bu Rida kalau harus mengingatkan terus tapi kamu nggak pernah mau eh, mengubah perilakunya, masih terus menjadi temannya. Bu Rida tuh kecewa. Ate tuh dulu nggak seperti ini. Ate tuh mengejek temannya sampai temannya akhirnya eh, merasa sedih. Itu yang beberapa kali saya sampaikan. Kemudian saya menjelaskan perilaku atau situasi menjadi penyebab perasaan dirasakan guru. Yaitu tadi faktanya saya merasakan emosi ini berdasarkan fakta atau berdasarkan hal fakta pelanggaran dilakukan oleh anak. Seperti itu. Kemudian saya menyampaikan dampak perilaku terhadap orang lain atau diri sendiri kepada pelaku pelanggaran. Jadi dampak apa sih dari pelanggaran itu, gitu ya, dari pelanggaran itu kepada diri pelanggar dan juga teman yang lain, seperti itu. Nah,
Saya juga biasanya melengkapi harapan gitu ya. Saya sampaikan kebutuhan atau harapan kelas ini butuh yang seperti apa, temanmu tuh butuh teman yang bagaimana, sehingga kamu coba deh, kalau tadi menjelekkan teman ya, temanmu itu butuh butuh suasana kelas yang aman, yang tenang gitu ya. Dan dia butuh kamu sebagai teman yang baik gitu. Coba deh kamu ubah gitu ya. Kamu coba mulai belajar untuk tidak lagi mengejek, berbicara yang baik, memanggil nama temanmu dengan panggilan yang baik. Supaya apa? Satu, supaya temanmu merasa nyaman di kelas ini dan kamu juga akan lebih disenangi oleh teman-teman karena kamu menyenangkan anaknya. Nah, seperti itu. Itu hal-hal yang saya sampaikan kepada anak-anak saya di kelas 2 ya, terutama murid saya yang tadi AT tadi yang super gitu ya. Eh, apa sering banget gitu melakukan beberapa pelanggaran karena ternyata di rumah dia tidak terpenuhi perhatiannya seperti itu karena saat itu setelah saya gali eh, dia bilang bahwa adiknya sedang sakit gitu ya, sehingga mamahnya harus lebih fokus pada si adik. Kemudian saya coba gali juga kepada mamahnya, gitu, apakah betul situasinya seperti itu, dan akhirnya eh, lengkap sudah data-data yang saya dapatkan penyebab anak ini melakukan beberapa pelanggaran di kelas gitu. Sehingga kemudian setelah beberapa kali gitu ya, kita bicara dan saya juga mencoba merekam iMessage kurang lebih ada 1 bulan ya, 1 bulan terakhir gitu ya, sebelum libur Lebaran kemarin, sempat ada perubahan sedikit, perubahan yang terlihat gitu ya. Eh, Namun karena kepotong libur Lebaran, nah saat ini saya mulai observasi lagi seperti itu. Kemudian setelah mengimplementasikan strategi iMessage, biasanya saya akan menuliskan di jurnal harian gitu ya. Di kebetulan di apa namanya di administrasi itu kan ada jurnal harian guru ya, ada mungkin ada juga yang menyebutnya buku kejadian gitu ya. Dan itu biasanya saya tuliskan apa kejadiannya, bagaimana perasaan saya gitu kan, iMessage yang saya sampaikan seperti apa. Dan kemudian sambil merekam gitu ya, sambil melihat di beberapa hari ke depan adakah perubahan yang terjadi gitu ya, adakah penyelesaian yang sudah dilakukan dan perubahan dari eh, anak yang melanggar itu seperti itu. Kalau ditabulasi gitu ya, ditabulasi ini kurang lebih 1 bulan gitu ya, dari 19 anak ketika sebelum menggunakan iMessage itu ada jumlah yang melanggar gitu ya. Yang biru ini adalah sebelum menggunakan iMessage, kemudian yang oranye itu adalah jumlah setelah menggunakan iMessage. Eh, Ketika sebelum menggunakan iMessage itu kurang lebih terhitung ada 8 anak gitu ya yang paling sering melakukan pelanggaran. Artinya pelanggaran ini dalam seminggu itu dalam 1 hari, dalam seminggu itu bisa melakukan beberapa kali pelanggaran, kumat-kumat gitu ya. Eh, oke, udah dinasehatin, besoknya enggak, besoknya gitu lagi dan seterusnya. Kemudian yang tidak melakukan pelanggaran gitu ya, itu yang melaksanakan kesepakatan kelas itu waktu itu ada kurang lebih 11 anak gitu dari 19. Nah, setelah menggunakan iMessage gitu ya, dari 8 yang sering itu ya, istilahnya saya bilang tomat gitu ya, tobat terus kumat lagi gitu ya. Apa artinya udah diingatkan, oh dia udah paham dampaknya, dia berhenti tapi melanggar lagi gitu. Itu ternyata mengalami penurunan gitu ya. Dari 8 menjadi separuhnya. Ada tinggal 4 orang nih yang masih jadi PR saya gitu ya, masih perlu ditingkatin sabarnya dan perlu saya menggali lagi kenapa sih anak ini masih seperti itu gitu ya. Dan akhirnya jumlah murid yang melaksanakan kesepakatan kelas gitu itu meningkat dari 11 menjadi 15. Dan ini masih menjadi PR ya, PR bagi saya untuk bagaimana sih mengkomunikasikan gitu ya, eh, apa namanya, mencari tahu kebutuhan anak-anak gitu ya, yang terutama eh, pada anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Dampak nyatanya gitu ya, manfaat untuk murid saya melihat ada beberapa hal, saya ambil 2 saja, manfaat untuk murid-murid gitu ya, dan juga untuk saya sebagai guru. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Jadi murid akhirnya belajar melihat dampak tindakan pada orang lain. Anak-anak kemudian
paham bahwa oh ternyata kalau saya melakukan perilaku A yang menyimpang gitu ya, itu apa namanya ada dampaknya gitu ya. Ada dampaknya itu untuk bu guru ternyata merasakan perasaan yang nggak enak gitu ya. Teman-temanku seperti ini, suasana kelasnya seperti jadi berubah dan sebagainya. Itu satu hal yang dipelajari murid. Kemudian saya jadi teringat nih murid saya itu waktu saya sampaikan, muridnya kecewa loh nak gitu. Kalau kamu masih terus memanggil temanmu dengan panggilan, Burida itu sedih jadinya. Karena Burida merasa panggilan itu tidak pantas diucapkan, gitu kan. Atau satu saat saya sampaikan, saya tuh kesel, saya tuh sebel jadinya. Kalau kamu terus berbicara ketika ada teman yang lain atau bu guru sedang menjelaskan apa yang harus dilakukan. Dia kemudian nyeletuk, oh jadi bu guru sebel ya gitu. Itu yang kemudian bikin saya speechless. Oh saya nggak ngerti loh bu kalau ternyata sama ini saya menyebalkan. Speechless anak kelas 2 SD umur 8 tahun kemudian akhirnya bisa mengidentifikasi dan memahami bahwa oh ada dampak ya. Nah seperti itu. Itu yang kemudian eh, membuat saya, oh ternyata memang iMessage ini akhirnya meningkatkan kesadaran diri. Perlahan ya, seiring waktu kita terus melaksanakan itu, akhirnya anak-anak tersadarkan gitu ya, ada kesadaran diri bahwa oh ternyata ada dampak dari tindakan yang saya lakukan pada diri saya sendiri, pada orang lain, pada guruku seperti itu misalnya. Sehingga itu nanti kemudian mengurangi perlawanan karena nggak merasa diserang eh, dan akhirnya lebih terbuka untuk diskusi gitu ya, diskusi. eh, tapi saya nggak ngerti Bu caranya, gimana saya harus manggil temanku. Namanya lucu sih Bu, gitu misalnya. Dia pernah memanggil, saya lupa namanya, nama panggilan temannya, tapi dia merasa panggilan itu lucu gitu. Panggilnya lucu sih Bu, jadi saya akhirnya manggil seperti ini gitu ya. Dan dia akhirnya lebih terbuka untuk diskusi sehingga kita bisa menemukan solusi bersama-sama. Dan manfaat yang saya rasakan dari saya gitu ya sebagai guru, eh, ini akhirnya menjaga hubungan positif gitu ya. Saya merasa hubungan saya dengan murid-murid itu sebagai partner, bukan saya yang bisa memerintah, apalagi kemudian anak-anak menganggap saya juga bukan musuhnya gitu ya, atau seseorang yang ditakuti gitu, ya, ditakuti tapi dia tidak senang gitu kepada saya. Dan itu tadi, kalau beberapa murid saya tuh yang perempuan eh, Bu Guru bestiku gitu. Dia mereka selalu menyebutkan seperti itu. Bu Guru bestiku gitu kan. Atau Bu Guru gitu. Mereka menyapa dan walaupun ketika saya kemudian menyampaikan perasaan negatif saya gitu, mereka tidak memandang bahwa dia sedang dihakimi seperti itu. Bahwa oh dia perlu mendengarkan ketika saya menyampaikan apa yang saya rasakan gitu. Dan akhirnya kelas lebih harmonis, konflik berkurang bukan berarti konflik tidak ada sama sekali tidak, tetap akan ada, tetapi kita akhirnya bisa mengurangi konflik itu dan fokusnya pada solusi. Seperti itu. Baik, Mas Bisma, bolehkah saya sambil menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat? Oh, silakan Bu. Boleh ya? Boleh. Ya, terima kasih. Ada dari Pak Hasanuddin. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Hasan. Izin bertanya, terkadang kita masih sering menjustifikasi murid gitu ya. Bagaimana cara kita selalu menghindari penjustifikasian atau pelabelan? Eh, saya pun juga belum awal-awal gitu ya. Bahkan mungkin sampai sekarang kadang manusiawi ya Pak, kita masih suka kelepasan gitu ya. Namun memang hal ini perlu terus diupayakan Pak Hasanuddin dengan terus berlatih kita merefleksi apa sih yang saya ucapkan tadi ke anak-anak gitu ya. Itu cara saya. Jadi saya kadang-kadang di setelah selesai sesi belajar bersama anak-anak gitu, kadang saya suka duduk di kelas gitu mengingat lagi gitu. Kalau perlu misalnya sempat ditulis akan lebih bagus gitu ya Pak Hasanuddin ya. Tapi kalau misalnya kita kadang-kadang nggak suka nggak sempat nulis ya Pak Hasan ya, itu saya seperti saya tuh kalau lagi nggak sempat saya merefleksi aja, merenung gitu. Jadi saya memperlakukan, tadi ada pelanggaran begini, saya akan memperlakukan si pelanggar itu seperti ini, saya mengucapkan ini, itu udah tepat belum ya? Aduh, tadi kayaknya salah deh. Ini nggak pantas deh saya ucapkan gitu ya. Saya harusnya nggak melabeli itu gitu.
Dan keesokan harinya gitu ya, ketika ketemu lagi, saya akan coba ngobrol lagi ke anak tersebut gitu ya. Gimana perasaan hari ini gitu. Eh, dari kesalahan kemarin, apa yang kamu rasakan? Masih ingat nggak apa yang Bu Rida sampaikan? Gitu. Bu Rida minta maaf ya gitu. Saya kan memang lebih sering kalau saya merasa oh itu salah dan tidak seharusnya saya ucapkan, saya sering kali menyampaikan ke anak-anak tersebut. Oh ya Bu Rida kemarin sepertinya eh, belum memahami apa masalahmu, Bu Rida udah bilang begini duluan. Harusnya Bu Rida bisa mendengarkan gitu ya. Nggak keberatan ya, maafin Bu Rida. Nah, biasanya saya seperti itu sehingga nanti kita eh, akan lebih pas gitu dan kita akan lebih bisa mengontrol untuk tidak lagi kemudian kita melabeli. Eh, kadang ngelabelinya akhirnya kalau kadang apa ya kayak mau kelepasan gitu saya tahan lagi diempet gitu ya, arti ditahan, diucapin aja dalam hati gitu, dan nanti saya istighfar lagi gitu, dan oh nggak boleh sampai melabeli, kita harus apa berupaya, dan memang itu harus berulang-ulang Pak Hasanuddin latihannya, dan saya sampai sekarang juga masih berlatih karena kadang-kadang masih suka terlepas. Mudah-mudahan membantu ya Pak Hasanuddin untuk pengalaman saya bagaimana kita berusaha menghindar dari pelabelan itu. Ada Pak Ahmad Musalim Ridho, izin bertanya Bu, bagaimana kalau jika menerapkan kedisiplinan dengan menggunakan tutor sebaya? Bisa Pak, bisa, bisa banget gitu ya. Kita mengajak anak-anak yang sudah lebih punya kesadaran diri gitu ya, komunikasinya enak dengan teman. Ini terutama pada anak-anak di usia remaja ya, ketika saya mengajar di kelas 5 di 1 tahun yang sebelumnya, karena di kelas 5 itu anak-anaknya lebih banyak yang puber gitu ya, sudah mulai masuk usia remaja, kadang sering, bukan kadang ya, ada beberapa anak yang memang nggak lebih terbuka gitu ya. Dia akan lebih terbuka dengan temannya, sehingga saya kemudian meminta bantuan teman itu sebagai jembatan komunikasi dengan saya gitu. Kamu, itu kenapa tuh si Ellen, misalnya sebetulnya Ellen, itu Ellen kenapa tuh hari ini murung? Bu Rida tanya tadi nggak mau jawab. Kamu tahu nggak apa penyebabnya? Oh iya Bu, tadi begini begini begini. Akhirnya cerita, gitu kan. Terus apa yang kamu lakukan gitu? Oh saya sudah ini Bu tadi tadi sih dia begini begini gitu. Nah, itu jadi jembatan. Misalnya juga ada yang melanggar. Bu, tadi ya temanku misalnya si eh, Ahmad gitu ya, si Ahmad tuh tadi melanggar gini-gini Bu. Oh terus iya saya tahu, tapi tadi waktu Bu Rida tanya dia nggak mau jawab. Iya Bu, tapi tadi saya udah coba bantu begini begini. Nah, itu eh, bisa banget kita menggunakan eh, murid gitu ya sebagai tutor sebaya teman anak-anak yang lain. Mudah-mudahan membantu ya Pak Musalim Ridho. Iya betul Pak Hasanuddin. Jadi kita penting mengevaluasi kembali kalimat yang kita gunakan. Seperti itu. Ada Bu Lilik Maisyaro. Izin bertanya bagaimana cara cara kita menyelesaikan kasus pelanggaran yang dilakukan salah satu siswa yang sering berkelahi dengan kasus yang sama, yaitu dipicu karena ejekan dari temannya. Misalnya kakaknya sebut nama ayahnya, padahal kadang niatnya bergurau. Cuman si anak udah terpancing emosi dan menyimpan perkelahian. Iya Bu, ini apa ya? eh, sering banget ya terjadi ya. Jangankan anak-anak SMP atau tinggal yang di atas di kelas 2 juga sering begitu. Nah, itu saya selalu memulai dengan refleksi dulu, karena ini nggak cuman pasti kita selesaikan dulu ya, ya Bu Lili ya. Artinya kita dudukkan berdua. Jadi saya selalu memberi kesempatan dan saya ketika misalnya ini itu terjadi di hari ini, saya nggak akan memulangkan dua anak yang bermasalah itu sampai semuanya beres, semuanya clear. Makanya kemudian saya selalu sampaikan ke orang tua di awal, kalau nanti ada anak-anak yang berkonflik, saya minta izin, anaknya pasti pulang terlambat gitu. Dan ada di dalam pengawasan saya untuk saya membantu menyelesaikan konflik yang mereka alami. Jadi saya beri kesempatan untuk masing-masing anak menceritakan dari sudut pandang masing-masing, saling mengkonfirmasi, kemudian saya bantu luruskan. Jadi di mana bagian yang salah gitu ya, seperti memanggil nama ayah, saya selalu sampaikan bahwa saya saja seorang guru memanggil nama orang tuamu itu tidak berani langsung memanggil nama. Saya selalu menggunakan Pak atau Bu. Karena apa?
Itu adalah bentuk kesopanan. Bayangkan kamu yang masih anak-anak, boleh nggak manggil seperti itu? Atau kamu berani nggak manggil saya dengan langsung sebutan Rida, Rida gitu? Ayo coba kalau berani. Oh iya ya Bu, nggak sopan. Iya nggak sopan seperti itu. Jadi harus ada waktu ngobrol gitu ya, waktu ngobrol dari anak yang bermasalah itu, dan itu memang kita pastikan mereka merasa lega satu sama lain, dan kita pantau apakah dia akan mengulangi lagi atau tidak. Kalaupun nanti mengulangi, selalu saya sampaikan bahwa saya akan memantau kamu. Kalau kamu mengulangi lagi, otomatis ya saya juga harus menegur kamu. Nah, seperti itu. Nanti akan ada konsekuensi yang bisa kita bicarakan dari tindakan kamu. Seperti itu. Mudah-mudahan membantu Bu Lilik Maisyarah. Dan sementara cukup dulu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, kita akan berlatih Bapak Ibu menuliskan iMessage. Silakan Bapak Ibu boleh menyiapkan selembar kertas, buku catatan, dan juga alat tulis gitu ya. Atau boleh di HP, atau boleh nanti silakan langsung diketikkan di kolom chat. Kita akan berlatih menyusun iMessage dari situasi yang bisa Bapak Ibu pilih. Formulanya selalu sama. Formulanya kita pakai saya merasa, ketika, saya berharap, karena gitu ya. Diawali saya merasa, tuliskan perasaannya, ketika tuliskan pelanggarannya, kemudian saya berharap apa yang kita harapkan untuk pelanggar itu lakukan, gitu ya, untuk memperbaiki atau di berikutnya dia harus berbuat seperti apa, karena kuatkan dampaknya, gitu ya, kuatkan alasannya kenapa dia harus berbuat yang lebih baik, gitu ya. Sudah siap Bapak Ibu? Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain siap ya. Baik. Nah, ini ada dua situasi Bapak Ibu. Bapak Ibu memilih salah satu saja, gitu ya. Kemudian susun iMessage-nya. Uh, Insya Allah nggak usah lama-lama ya Bapak Ibu ya, maksimal 5 menit aja. Itu susun kalimat iMessage. Kalau sudah uh, selesai kalimat iMessage-nya, silakan Bapak Ibu kirimkan di kolom chat gitu ya. Situasi satu, murid berpakaian tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Bisa kaos kakinya beda warna, sepatunya tidak sesuai dengan tata tertib, tidak menggunakan kelengkapan seragam, atau salah kostum bahkan. Silakan Bapak Ibu yang menentukan situasi detailnya. Kemudian yang situasi kedua, murid mengejek atau berbicara kasar kepada teman, gitu ya. Nah, ini boleh pakai kasusnya Bu Lilik Maisyarah tadi, memanggil nama ayah atau nama orang tuanya gitu ya. Itu kan juga sudah termasuk mengejek ya. Bisa termasuk itu. Silahkan Bapak Ibu 5 menit ke depan untuk menyusun iMessage, diawali dengan saya merasa. Saya tuliskan di kolom chat ya, mungkin ada yang baru bergabung. Saya merasa, tuliskan perasaannya ketika ketika pelanggarannya ya. Kemudian saya berharap, karena kalimat rumpangnya saya kirim di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu mulai menyusun iMessage-nya ya. Mungkin 5 menit terlalu lama ya. 3 menit mungkin ya Bapak Ibu ya. Ya, 3 menit ke depan. Kalau sudah, silakan dikirimkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah menyusun iMessage-nya, silakan boleh dikirimkan di kolom chat. Boleh pilih salah satu ya. Pilih salah satu saja Bapak Ibu, situasi satu atau situasi dua. Kalimat rumpangnya saya kirim di kolom chat. Saya merasa titik-titik-titik ketika pelanggaran itu dilakukan, tuliskan di situ pelanggarannya apa. Saya berharap apa yang Bapak Ibu harapkan dari pelanggar itu di kemudian hari, karena apa gitu ya. Tuliskan perasaannya ya ketika misalnya situasi satu, murid berpakaian tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Saya merasa apa gitu ya. Apa perasaan yang Bapak Ibu rasakan ketika melihat ada anak gitu ya, ada anak yang nggak berseragam sesuai dengan tata tertib sekolah. Oke, ada Bu Lilik Maisyarah. Saya merasa sedih ketika melihat anak-anak ibu tidak memakai pakaian seragam. Saya berharap di kelas kita bisa mematuhi aturan sekolah, karena dengan mematuhi aturan kita sudah belajar disiplin. Oke, terima kasih Bu Lili.
Saya merasa sedih ketika kamu berbicara kasar. Ada Pak, Bapak atau Ibu ini ya, Bapak atau Ibu Jun. Saya merasa sedih ketika kamu berbicara kasar terhadap teman saya. Teman saya berharap kamu bisa berbicara lebih baik lagi dengan temanmu karena temanmu bisa tidak nyaman dengan ucapan yang kasar. Baik, terima kasih sudah berlatih. Untuk Bu Lili, untuk karenanya gitu ya, dampaknya mungkin kita bisa pilih yang lebih konkret gitu ya. Karena misalnya saya berharap anak-anak bisa menggunakan seragam dengan lengkap. Karena selain mematuhi aturan, itu akan membuat penampilanmu lebih rapi, lebih enak dipandang. Kamu bisa terlihat lebih ganteng gitu. Mungkin itu yang bisa lebih konkret ya, yang bisa dipahami. Karena belajar disiplin mungkin bagi sebagian anak-anak sudah paham, tapi mungkin untuk di usia lainnya kita bisa menggunakan sesuatu dampak yang lebih konkret ya. Terima kasih Bu Lili Maisyarah, Pak Jun. Oke. Temanmu bisa tidak nyaman dengan ucapan kasar. Oh, bisa Pak. Atau mungkin nanti bisa kita bisa sampaikan karena temanmu akan lebih nyaman gitu dan akan lebih enak didengar gitu ya. Lebih akan lebih nyaman untuk menanggapi bicaramu ketika kamu bisa bicara yang lebih baik. Nah, lebih baiknya ini juga perlu kita konkretkan ya. Berbicara itu yang seperti apa gitu ya. Ini misalnya mengejek atau berbicara kasar dengan kalimat yang sedang ini ya, sedang tren ya. Saya berharap kamu bisa menggunakan pilihan kata yang lebih enak didengar, yang lebih nyaman didengar gitu ya. Sehingga nanti temanmu ketika diajak ngobrol juga nggak keberatan, nggak ogah-ogahan dan tidak merasa tersinggung. Bu Nur Hamidah, saya merasa sedih ketika karena kamu sering berpakaian tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Saya berharap besok tidak diulangi lagi karena sebenarnya kamu adalah anak yang pintar dan baik. Oke, terima kasih Bu Nur Hamidah. Besok tidak diulangi lagi ini bisa kita konkretkan ya Bu Nur Hamidah ya. Eh, saya berharap besok kamu mengenakan, misalnya anak itu tidak mengenakan sabuk dan dasi. Saya berharap kamu besok mengenakan dasi dan sabuk sesuai dengan kelengkapan seragamnya. Karena gitu ya, karena kalau kamu menggunakan seragam dengan lengkap, itu akan menunjang penampilanmu. Kamu akan lebih terlihat keren gitu. Bisa juga kita menggunakan itu ya. Tanpa kita perlu buat-buat sebetulnya. Tapi kan karena memang sebenarnya kalau anak sekolah menggunakan seragam lengkap itu kan terlihat terlihat ini ya, terlihat rapih gitu, enak dipandang. Itu bisa kita sampaikan. Terima kasih ya Bu Nur Hamidah, semangat terus Bu Heavy. Saya merasa sedih ketika kamu tidak mendengarkan dan ribut eh, ketika mengajar. Saya berharap kamu fokus terhadap apa yang saya ajarkan karena gitu ya Bu Heavy kita perlu menunjukkan ini ya menunjukkan dampaknya ya. Dampak kalau kamu fokus tuh kamu oh, kenapa gitu ya. Karena kalau kamu fokus dengan apa yang saya sampaikan, kamu akan paham dan kamu nggak akan kesulitan gitu ya ketika kamu harus mengerjakan tugas bersama temanmu. Kamu juga nggak bisa membantu teman-temanmu gitu ya. Kita 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 pantik sisi sisi apa ya? Sisi kelebihannya dia bisa melakukan lebih baik loh gitu kalau dia bisa mengerjakan apa yang kita harapkan. Kemudian, oke. Pak Hafiz, saya merasa kecewa ketika Ananda Ilman mulai berkata kasar. Saya berharap Ananda belajar bertutur kata yang baik karena Ananda Ilman akan lebih berwibawa jika berkata baik dan sopan. Nah, ini bisa ya Pak ya berwibawa itu kalau untuk anak-anak yang sudah remaja pasti dia akan mudah tergambarkan ya. Untuk anak-anak yang usia seperti fase A, fase B itu mungkin kita bisa menyampaikan yang lebih konkret lagi. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah berlatih dan silakan Bapak Ibu yang lain bisa apa namanya bisa menyimpan formulanya gitu ya. Saya juga lebih suka menggunakan formula ini dan bisa Bapak Ibu modifikasi gitu ya. Bisa Bapak Ibu modifikasi. Oh, satu lagi ada Bu Mas Fiani. Terima kasih sudah mengirimkan Bu Mas Fiani. Saya merasa kurang asik melihat pakaian kamu gak rapi. Tolong dimasukkan ketika menasehati, saya berharap ada perubahan lebih baik besok dengan pakaian yang rapi dan
ikut peraturan madrasah akan tampan dilihat karena baik dan buruk untuk kepribadianmu sendiri gitu. Oke, bisa ya Bu Mas Fiani ya. Jadi lebih ini ya tampan gitu. Kalau kita menyentil sisi kerennya anak-anak gitu, biasanya mereka juga akan lebih mudah ini ya, lebih eh, lebih tergambarkan gitu. Oke, terima kasih juga Pak Hasanuddin. Ini lanjutannya mungkin ya Pak Hasanuddin ya. Oke, saya berharap Ananda tidak mengulangi lagi membuli dengan menggunakan sebutan nama orang tua gitu. Boleh disampaikan karena itu apa gitu ya Pak Hasanuddin ya. Nah, itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berlatih. Mudah-mudahan itu membantu kita untuk eh, membiasakan diri berkomunikasi empati terhadap anak-anak ya. Oke, ini nanti saja. Oke, sekian Mas Bisma. Oh, satu lagi nih. Jadi disiplin ini closing statement nanti aja ya Mas Bisma ya. Iya, Saya simpan nanti saja, kalau Bu. gitu. Oke. Saya serahkan kembali ke Mas Bisma. Silahkan Mas Bisma. Baik, terima kasih banyak Bu Rida atas pemaparan materi dan sharing ilmunya. Saya yakin banyak sekali insight yang kita dapatkan pada hari ini. Sangat informatif mengenai asesmen pembelajaran, penjelasan yang Ibu berikan tentunya memberikan banyak wawasan baru bagi kami dalam menerapkan model pembelajaran ini di kelas. Baik, untuk memperdalam materi dari Bu Rida nih, saya lihat udah banyak nih, banyak eh, Bapak Ibu guru yang memberikan pertanyaan, tapi aku bakal ngasih sesi tanya jawab sekali lagi untuk Bapak Ibu yang masih kurang detail untuk pertanyaan-pertanyaannya, boleh langsung raise hand aja. Nanti kita bantu untuk on mic untuk didiskusikan lebih lanjut bersama Ibu Rida terkait pemaparan yang disampaikan oleh Bu Rida tadi. Boleh langsung di raise hand aja atau dapat diketik juga melalui kolom chat di Zoom ya. Mas Bisma sambil nunggu tadi ada satu pertanyaan yang terlewat ini. Boleh saya bacain ya? Oh iya, boleh. Dari Pak Hafiz Said. Bagaimana jika dalam pendisiplinan siswa dengan pendekatan hati atau lemah lembut tapi anaknya malah semakin melonjak? Oke, terima kasih Pak Hafiz. Em, izin saya jawab ya, Mas Bisma dan Pak Hafiz. Eh, pendekatan dengan hati itu bukan kemudian kita lemah lembut itu kan kesannya adalah kita ini ya bisa apa namanya bagaimana ya saya menggambarkannya lemah lembut itu kan berarti kita eh, bahasanya apa suara kita penekanan kita gitu ya lebih eh, seolah-olah kita tuh nggak punya ketegasan gitu tapi sebetulnya sepanjang yang saya lakukan di penerapan disiplin positif pendekatan dengan hati itu memang kadang-kadang terutama kalau kita lihat kultur budaya atau masyarakatnya di sekitar anak-anak itu memang misalnya kalau seperti saya di Probolinggo itu kan kulturnya kan Madura ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa kalau saya kemudian berbicara selembut ini gitu ya. Otomatis suara saya harus ada intonasi dan penekanan di mana anak itu bisa melihat oh saya Burida ini tegas, oh Burida nggak suka dibegitukan. Seperti itu. Jadi saya selalu memainkan intonasi dan apa namanya nada bicara saya termasuk suara saya ketika dia mulai meninggikan suara saya juga harus lebih tinggi sehingga dia kemudian saya slow down saya juga akan ikut slow down. Artinya eh, jangan sampai kita sebagai guru itu berada di Di bawah bawah. posisinya. Iya betul. Sehingga anak itu bisa melunjak gitu. Saya punya salah satu saya cerita sedikit ya Bapak Ibu ya sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu yang lain. Saya punya murid di mana murid ini sejak kelas 1 SD dia punya masalah dengan kepercayaan diri gitu ya dan sebagainya. Sehingga setiap pagi dia harus BAB di kamar mandi sekolah gitu. Dan dia belum bisa mandiri gitu saat itu. Dan itu berlangsung sampai dia naik ke kelas 2 dan akhirnya bertemu saya. Saya lihat setelah liburan memang ada ini ya dukungan orang tua untuk dia belajar untuk merawat dirinya sendiri. Dan itu akhirnya berkurang dari setiap hari menjadi seminggu 3 kali, terutama di upacara ketika dia harus berolahraga dan juga ketika dia harus berganti pakaian gitu ya. Karena
dia belum bisa merawat dirinya sendiri waktu itu. Yang dia lakukan ketika dia tidak bisa, dia tantrum, dia marah, melempar semua barang. Saya biarkan dia sampai lega, tapi tetap saya awasi supaya tidak membahayakan diri. Saya tegaskan tidak teriak, saya gitu. Jadi intonasi saya, tidak teriak, tidak menyakiti diri, duduk yang rapi, silakan menangis. Nah, gitu. Itu intonasi saya ketika karena itu anak-anak itu ketika itu teriak-teriak gitu ya. Jadi saya harus punya suara yang di atas gitu. Jadi kita juga perlu menyesuaikan suara, nada, ekspresi muka gitu ya. Tegas itu tidak keras, tapi tegas itu bisa terlihat dan dirasakan gitu. Itu ya Pak Hafiz ya. Jadi eh, tapi kemudian bukan kemudian kita balapan teriak-teriak ya tidak, tapi kemudian kita ambil ambil momen supaya anak ini tidak kemudian terus meninggikan suara di atas kita seperti itu. Prakteknya mungkin memang apa ya? Prakteknya memang nggak sekali dua kali karena alhamdulillah murid saya yang bermasalah ini tadi akhirnya sampai di akhir semester kemarin tiap upacara berkurang ya. Setiap upacara, setiap amanat pembina upacara dia masih harus kamar mandi. Alhamdulillah di awal semester di Januari kemarin dia sudah tidak lagi begitu. Dia sudah lebih tenang gitu ya, bisa menguasai dirinya. Walaupun ketika dia harus ganti baju dia masih perlu bantuan dan saya yakinkan bahwa saya akan membantu gitu. Jadi memang kadang nggak bisa instan ya Bapak Ibu ya. Eh, Social emotional learning eh, ini perlu repetisi, perlu diulang-ulang itu sampai nanti tujuan kita berhasil seperti itu. Sebenarnya mudah-mudahan membantu Pak Hafiz. Oke, Mas Bisma ada ini mungkin pertanyaan lagi. Saya kok belum bisa scroll. Ya Bu, ini ada yang bertanya lagi dari Bapak Supardi. Izin sebelumnya Ibu Koridah atas pertanyaan saya berikut. Bagaimana cara bijak memberikan sanksi terkait culture kuat? Kebetulan beliau bertugas di wilayah pedalaman Papua Barat. Itu sangat berbeda sebab ketika ada salah satu salah cara mak- sal- sebab ketika salah cara maka kita atau sekolah mendapatkan denda. Terima kasih Ibu. Em, apa Pak Supardi bisa menyampaikan langsung kali ya Pak Bisma ya? Khawatir saya eh, memahami beda konsep gitu, terutama denda ini. Oh, Denda. eh, bisa dibantu ada saya kirimkan di private chat ya Bu. Oke. Atau mungkin Pak Supardi bisa menyampaikan langsung itu Mas Wisma, kalau diizinkan. Ah, Mas Hasanud, Mas Supardinya boleh langsung pamit aja. Sebentar saya berikan ya. Silakan langsung diobrolkan saja Mas Supardi. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Pak Supardi. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi terkait dengan pertanyaan saya itu demikian, Bu. Jadi ketika kita salah memberikan sanksi, itu orang tua akan datang dengan parang, panah, kapak, dan lain sebagainya. Jadi barang ini sudah, apa ya, artinya bukan barang langka, tapi itu tadi. eh, karena culture kita ini beda. Kira-kira solusi tepatnya seperti apa, Bu? Pendekatan secara kekeluargaan atau kita panggil orang tua sudah. Tetapi kan tidak mungkin orang tua itu beda-beda, Bu. Satu dengan yang lain pasti akan beda. Demikian, Bu. Terima kasih Oh, atas informasinya kemudian solusinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Supardi. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, culture atau kultur masyarakat itu kan sangat mempengaruhi kita komunikasi ya, gitu. Eh, saya agak belum bisa terbayang gitu ya, kalau kemudian ada orang tua membawa parang gitu ya. Wah, ini satu hal yang memang perlu disiasati gitu. Eh, Akhirnya memang sebetulnya saya juga pernah mengalami salah satu murid yang memang sebandel itu dan orang tuanya juga sekeras itu, tapi walaupun nggak sampai bawa parang ya Pak Supardi ya gitu ya. Cuma memang terkenal orang tua ini akan
mempermasalahkan gitu ketika kita salah langkah gitu. Em, yang jelas saya akan mencoba berkomunikasi, tetap berkomunikasi. Mungkin bisa dicoba ya, karena ini kan hanya bayangan saya Pak Supardi ya. Tapi bagaimana Pak Supardi menyesuaikan di tempat Bapak, insya Allah Pak Supardi pasti punya cara sendiri. Bapak bisa, kalau saya sih menurut saya iMessage ini masih bisa dicoba ya Pak Supardi ya. Dan perlu digarisbawahi bahwa ketika kita menggunakan iMessage, bukan berarti anak-anak tidak mendapatkan konsekuensi atau sanksi logis dari Iya. kesalahan yang dia buat gitu. Kalau kebetulan anak ini pernah memukul temannya gitu, pernah bukan memukul ya, dia memegang kawat dan itu digoreskan gitu ke tangan temannya. Sehingga konsekuensimu apa? Kamu harus memastikan gitu ya. Yang bisa kamu lakukan apa? Nggak mungkin dong gitu teman yang digores itu saya minta menggoreskan, membahayakan atau melukai teman yang bersalah tadi kan gitu. Jadi Iya, iya, konsekuensi baik. logisnya apa gitu? Kamu harus memastikan luka dia tidak parah gitu. Kamu yang kamu yang bertugas mengawasi selama beberapa hari ke depan, pastikan sampai lukanya kering. Kalau ada apa-apa, kamu yang pertama kali lapor ke Bu Ida, kamu yang pertama kali saya ajak untuk pergi ke tempat, kebetulan sekolah saya kan dekat puskesmas. Kamu yang saya akan ajak pertama kali untuk ke puskesmas memastikan bahwa luka temanmu itu bisa sembuh. Seperti itu. Jadi sekaligus saya beri tanggung jawab kepada anak itu dan kemudian setelah kejadian itu saya akan menceritakan kepada orang tua lengkap beserta penyelesaiannya gitu. Selain dia saya minta untuk bercerita kepada orang tua juga gitu. Dan seringkali saya pasti menceritakan karena memang orang tua ini juga eh, agak susah ya Pak ditemui gitu. Jarang banget mau ke sekolah sehingga ini pernah saya sampaikan lewat voice note gitu. Voice note akan lebih membantu eh, pemahaman orang tua seperti itu. Dan alhamdulillah ada hasilnya gitu, ada hasilnya dan mau bekerja sama. Mungkin bisa dicoba, tapi saya yakin Pak Supardi juga akan punya penyesuaian ya Pak Supardi ya, karena Baik, sesuai ini sesuai dengan kultur masyarakat. Gitu. baik Ibu. Mudah-mudahan membantu Pak Supardi. Siap, terima kasih Ibu atas solusinya. Sama-sama Pak, terima kasih kembali. Baik, alhamdulillah saya sudah bisa buka kolom chat. Em, oke, Pak Supardi sudah. Oke, Pak Hasanuddin. Bertanya lagi, apakah hubungan antara mendidik menggunakan hati atau perasaan dengan pelabelan kepada murid? Baik, pelabelan kepada murid itu berarti kita memberikan label, memberikan cap, sehingga itu yang akan diyakini oleh anak-anak, gitu Pak Hasanuddin. Seperti tadi misalnya, kamu tuh males, kamu tuh bandel, gitu ya. Maka yang melekat di anak-anak, oh saya bandel, oh saya males. Ya udah, karena saya males, malesin aja sekalian. Nah, biasanya begitu, gitu ya. Karena saya bandel, oke, saya akan melakukan yang lebih bandel lagi kalau begitu. Karena kan saya bandel. Bapak kan bilang saya bandel. Nah, begitu. Sehingga bukannya kita fokus memperbaiki, mengajak anak untuk memperbaiki apa yang salah, gitu ya. Justru pelabelan itu bagi saya itu akan membuka kesempatan membuka peluang kepada anak untuk melakukan pelanggaran yang lebih banyak lagi gitu karena ya kan saya udah dianggap bandel kenapa enggak saya melakukan pelanggaran yang lain ngapain saya melanggar yang hal yang ringan-ringan berat aja sekalian kan saya bandel seperti itu kadangkala ada anak yang bisa menerima oh pas ini saya bandel saya malu saya nggak bandel lagi deh mungkin ada tetapi sebagian besar dan sepanjang saya mengajar di beberapa jenjang sekolah, pelabelan itu memang membuka peluang yang lebih banyak untuk eh, anak tersebut melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan yang lebih banyak lagi. Sehingga ketika saya mencoba eh, mendidik menggunakan hati gitu ya, berempati gitu ya, karena empati ini kalau di komunitas guru belajar Nusantara itu adalah salah satu pilar, salah satu M dari 5 M gitu ya, memanusiakan hubungan. Itu terasa sekali perbedaannya, Pak. Gitu. Terasa sekali bahwa dia lebih terbuka, akhirnya bisa diajak ngobrol efektif.
terasa nggak kalau kamu melakukan pelajaran seperti ini, dampaknya begini ke kamu, ke temanmu, ke bu guru, ke orang tua, gitu. Dan itu juga pernah saya cobakan di eh, ketika saya mengajar di SMA, di SMP, gitu. Itu beberapa kali, walaupun memang harus dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu ya. Bisa beberapa kali. Bagi sebagian anak mungkin 2, 3 kali ngobrol bisa ada perubahan. Tapi ada anak yang memang perlu diajak ngobrol secara rutin gitu ya. Sekedar menanyakan kabar gitu. Kalau paman saya pernah menyampaikan, sapa dulu aja murid. Ketika anak-anak disapa, kita menanyakan kabar, itu kita sudah menunjukkan empati kita sudah menunjukkan hati kita kepada anak-anak, alih-alih kemudian kita memberikan label. Seperti itu. Mudah-mudahan membantu Pak Hasanuddin. Oke. Iya, betul. Saya setuju ya. Akhirnya kalau kita sering memberi label positif, dia over proud gitu. Nah, kita fokus pada tingkah anehnya ya Pak Hafiz ya. Kita lebih baik fokus pada tingkah anehnya. Kita bicarakan kenapa dia bertingkah seperti itu. Karena saya pernah punya murid di tahun lalu juga yang seperti ini. Jadi ketika dia over proud, dia merasa semuanya pusatnya adalah di dia gitu. Dia bebas menghasut, bebas mengajak temannya untuk tidak berteman dengan teman yang lain seperti itu. Dan saya terang-terang gitu, tahu nggak kamu, Bu Rida sebel banget loh sama kamu gitu. Loh kenapa kok sebel Bu? Ya karena terutama ketika kamu mengajak teman-temanmu tidak, mengajak teman-temanmu memusuhi teman yang lain, itu sikap yang menyebalkan. Ketika kamu merendahkan teman lain, itu sikap yang menyebalkan. Kamu sadar nggak tuh? Dan ternyata anak itu tidak sadar Pak Hafiz. Hah, iya Kak Bu. Ternyata saya menyebalkan ya. Iya, makanya kamu sampai dapat surat kaleng seperti itu. Itu karena salah satu sikap-sikapmu yang Bu Rida lihat dan Bu Rida pun juga ikut sebel. Terus apa Bu yang bisa kita lakukan? Coba deh gitu. Akhirnya ngobrol banyak gitu Pak Hafiz. Ngobrol, ngobrol, ngobrol. Eh, Satu-satunya akhirnya dia bilang, akhirnya saya paham Bu, gitu. Kenapa saya bersikap seperti itu? Karena orang tua saya selalu bilang harusnya kamu tuh harus jadi anak yang baik, kamu tuh harus jadi kakak yang baik. Tapi saya nggak pernah dikasih tahu yang baik itu yang bagaimana. Gitu. Kalau salah aja saya disalah-salahin, tapi kalau baik nggak pernah ada omongan. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita mengapresiasi pun, nah ini juga penting ya Bapak Ibu. Ketika mengapresiasi kita juga perlu mengikutkan alasan kenapa kita mengapresiasi. Misalnya, wah kamu hebat. Apa hebatnya? Di mana hebatnya? Gitu. Wah, kamu keren hari ini. Apa kerennya? Wah, kamu keren hari ini karena kamu berseragam dengan lengkap. Gitu. Pakai kelengkapan seragam. Keren loh jadinya. Gitu. Jadi anak itu tahu bahwa oh saya keren, oh saya hebat, oh saya baik karena ada sesuatu hal baik yang memang dia dilakukan. Gitu. Jadi bukan sekedar saya baik dan kemudian akhirnya menjadi over proud. Seperti itu. Mudah-mudahan membantu Pak Hafiz Said. Iya, betul Pak Hasan. Memang kita perlu belajar menyampaikan secara detail. Gitu. Walaupun cukup satu aja, tapi yang konkret, yang terlihat, dan itu memang dilakukan oleh anak itu. Seperti itu. Kalau dia salah, salahnya di mana? Kalau dia menyebalkan, apa yang menjadi menyebalkan? Kalau dia baik, kalau dia keren, apa gitu. Dan saya juga beberapa kali mencoba mengapresiasi anak menggunakan iMessage juga. Saya seneng loh hari ini ketika kamu menggunakan seragam dengan lengkap sesuai aturan. Saya harapan Bu Rida sih kamu akan terus begini ya, karena kalau kamu terus menggunakan seragam dengan lengkap sesuai dengan peraturannya, kamu terlihat lebih keren, paling rapih gitu. Walaupun kita juga nggak perlu pakai paling ya. Kamu terlihat keren dan kamu terlihat rapih, enak banget dipandangnya. Gitu. Nah, jadi anak akan paham, oh ada dampak dari apa yang dia lakukan, ada perasaan yang muncul gitu ya, ketika dia melakukan suatu kebaikan ataupun suatu pelanggaran. Seperti itu Bapak Ibu, kurang lebihnya. Saya kembalikan lagi ke Mas Bisma. Silakan Mas Bisma.
Baik, Bapak dan Ibu Guru, terima kasih banyak atas antusias dan segala pertanyaan yang telah diajukan. Namun, mohon maaf karena ternyata sangat banyak sekali yang bertanya dan sehubungan dengan waktu sharing dengan Bu Rida telah berakhir, sesi tanya jawab akan kami akhiri. Semoga bisa ditanyakan dan dijawab kembali oleh Bu Rida di kesempatan baik lainnya. Terima kasih Bu Rida atas sharing ilmunya, waktunya, diskusinya selama Q&A. Namun sebelum Bu Rida meninggalkan ruangan Zoom ini, kami akan mempersilahkan kepada Ibu Rida untuk memberikan closing statement dan kesimpulan dari materi hari ini. Silakan, Ibu Rida. Oke, hampir aja lupa Mas ingat. Baik, terima kasih Mas Bisma, terima kasih Bapak Ibu. Eh, Satu hal Bapak Ibu bahwa disiplin sejati itu tidak pernah instan gitu ya. Disiplin itu bisa kita tumbuhkan lewat kumpulan percakapan-percakapan kecil yang diulang terus-menerus dengan hati, gitu, dengan penuh empati. Saya ingat salah satu pesan mentor saya bahwa apapun yang kita sampaikan dari hati, insya Allah akan sampai ke hati pula. Jadi pastikan Bapak Ibu selalu uh, berempati gitu ya kepada anak-anak kita, kalau bukan kita siapa lagi. Dan jangan patah semangat ketika satu cara belum menghasilkan tujuan yang kita tuju, maka Bapak Ibu perlu untuk mencari cara yang lain. Tetap semangat, sehat selalu. Senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dipertemukan di kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Mas Wisma. Silakan Mas Wisma. Terima kasih sekali lagi, Bu Rida. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan semoga selalu diberikan kesehatan. Sampai bertemu lagi di acara-acara baik yang lain yang akan Amin. datang. Sampai bertemu lagi Mas Wisma, Bapak Ibu. Jangan lupa follow akun Instagram kami di @Gramedia Mitra Edu dan @Sipla Gramedia dan juga Komunitas Guru Belajar, lalu akun Facebook dan YouTube kami di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, serta silakan bergabung ke WhatsApp channel Gramedia Mitra Edukasi Indonesia untuk mendapatkan informasi terbaru tentang event webinar, promo, dan informasi menarik lainnya. Akhir kata, saya Bisma selaku moderator menyampaikan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di kesempatan baik lainnya. Dan selamat beraktivitas kembali. Selamat sore.